Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah Masjid Anas, insya Allah pada pagi hari ini kita mendapat dua kemuliaan. Yang pertama, kita sholat subuh berjamaah. Di mana letak kemuliaannya? Bahwasanya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, malaikat adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Kita disaksikan oleh makhluk yang mulia, sehingga insya Allah kita mendapatkan kemuliaannya. Kemuliaan yang kedua adalah kita bermajelis, yaitu menuntut ilmu, di mana salah satunya juga menuntut ilmu itu adalah suatu kemuliaan. Kita mengagungkan nama Allah, mengagungkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini saya akan mencoba membawakan tentang agama adalah nasihat. Adinul nasihat. Nah, sebelum masuk ke dalam bab nasihat, kita mesti tahu dulu apa itu nasihat. Nasihat yaitu menempatkan kebaikan kepada sesuatu. Menempatkan kebaikan kepada sesuatu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis Nabawi nomor 7, saya bacakan hadisnya. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu, maaf ini salahnya, saya ulangi. An Abi Ruqayyata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala adinul nasihat. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa rasulihi wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adinul nasihat, agama adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, qulna liman? Nasihat kepada siapa? Maka Rasulullah menjawab, lillahi, satu, yaitu kepada Allah. Yang kedua, wali kitabihi, kepada kitab-kitabnya. Yang ketiga, wali rasulihi, kepada rasulnya. Yang keempat, wa imatil muslimin, yaitu kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kelima, wa amitihim, yaitu kepada
rakyatnya atau umatnya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan nasihat itu adalah menempatkan kebaikan kepada sesuatu, maka sesuatunya di sini tadi berdasarkan hadis ada 5. Sebab kalau kita nggak paham dengan nasihat, makna nasihat nanti bisa terbalik, karena di sini nasihat kepada Allah. Maksudnya bukan kita menasihati kepada Allah, tapi menempatkan kebaikan kepada Allah. Apa bentuknya menempatkan kebaikan kepada Allah? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Maka kalimat yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dalam surat yang pendek yang kita sudah hafal semua itu mengandung tauhid yang paling tinggi, yaitu surat apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Itulah kalimat-kalimat yang mengandung tauhid tinggi. Ya. Di mana tadi la ilaha illallah adalah suatu kalimat yang mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, kenapa kita mengesahkan Allah? Kita mentauhidkan Allah agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sebab dosa syirik itu adalah salah satu dosa yang tidak diampuni ketika mati belum sempat bertobat. Ya. Dalilnya ada di surat An-Nisa 48 dan 116. Itu dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendaknya. Maka larangan supaya tidak syirik itu di awal-awal surat itu, di awal-awal ayat Al-Baqarah itu sudah diterangkan. Jangan mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Fala tas'au lillahi andadawa. Maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Karena kalau kita sudah mengadakan tandingan kepada Allah, berarti tauhidnya cacat. Ya, untuk itu Allah sudah mewanti-wanti di surat Al-Baqarah ayat 22 supaya tidak mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Itu yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah mengenal Allah. Setelah bertauhid, kita mengenal Allah. Ya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kayak apa sih Allah itu? Nah, ini dikisahkan di surat Al-An'am, ya. Al-An'am ayat 76, sebagaimana itu adalah kisah Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Dia ingin tahu Tuhannya. Di surat Al-An'am 76 Allah berfirman, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala haza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap,
dia Ibrahim, maksudnya Ibrahim, melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku, kata Ibrahim itu. Dia melihat bintang, dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu tenggelam, maka Ibrahim tidak senang. Ibrahim berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 77, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz zalimin. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, ya, setelah bintang tadi, terus Ibrahim melihat bulan. Dia berkata, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, Ibrahim berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Jadi rembulan pun tenggelam, dan pasti dia bukan Tuhan karena dia tidak bisa memberikan petunjuk. Di ayat berikutnya, falamma ra'as samsa bazighatan qala haza rabbi haza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um minal tusyrikun. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit waktu pagi, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Dikira matahari lebih besar. Tapi ketika matahari terbenam di sore hari, dia berkata, Ibrahim berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Maksudnya bahwa matahari pun tenggelam. Ya. Maka dengan kecerdasannya Ibrahim mengatakan bahwa ini semua, baik bintang, bulan atau matahari, ada penciptanya. Nah, itulah penciptanya yang dia cari. Maka dialah Tuhan semesta alam. Ya. Jadi dalam mencari atau mengenal Tuhannya, Ibrahim pun sampai bertahap-tahap untuk mengenal Tuhannya. Nah, sebenarnya sejatinya bahwa manusia itu sudah dikenalkan dengan Allah sejak di tulang sulbi. Apa itu tulang sulbi? Kalau kita lihat dari kacamata kedokteran, bahwa yang dimaksud dengan tulang sulbi adalah tulang belakang. Kalau saya lihat gambarnya seperti huruf Y tapi terbalik. Ini dari kacamata kedokteran. Jadi adalah tulang yang terbawah. Nah, namun istimewanya yang namanya tulang sulbi ini tidak hancur dan tidak dimakan tanah, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang sulbi yang darinya ia diciptakan dan darinya ia dibangkitkan. Di mana dikatakan bahwa kita atau manusia itu diperkenalkan dengan Allah sejak di tulang sulbi. Kita bisa lihat di Al-A'raf ayat 172.
Yang artinya saya bacakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman. Jadi Allah berfirman, Alastu rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah gitu, ya. Jadi waktu di tulang sulbi kita sudah dipersaksikan, maka dijawab bala sahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Kenapa Allah yang maha tahu, yang maha segalanya, Dia mempersaksikan kepada rohnya itu? Di ayat berikutnya, selanjutnya, agar di hari kiamat, kata Allah, roh-roh kamu itu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Dalam tafsirnya, maksudnya ketika di perjalanan kehidupan itu, jangan kamu sampai lengah tidak mengenal Allah. Ternyata buktinya banyak yang tidak mengenal Allah. Dan kita pun tidak ingat bahwa waktu di tulang sulbi, roh kita di tulang sulbi itu, kita sudah menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita. Ya. Tapi nanti akan dipersaksikan kepada Allah supaya orang itu tidak lengah, supaya orang itu mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Jadi sejak di tulang sulbi sudah ditanyakan dan membenarkan suatu kesaksian, ya, supaya manusia itu mengenal Allah, tidak lengah kepada Allah. Jadi mengenal Allah itu sejak dari tulang sulbi, kemudian di rahim ibu, ya, yang ditiupkan ruhnya, diberikan takdirnya, kan masih samar itu. Dan ketika dewasa, manusia itu ada komunikasi dengan Allah. Jadi selalu berjalan gitu. Ya, ketika udah akil balik, ada komunikasi dengan Allah. Baik itu lewat sholat, lewat doa, lewat baca Quran, itu semua cara-cara kita berkomunikasi dengan Allah. Dan ketika mati, kan ada pertanyaan lagi nih, kembali lagi. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau di perjalanan tadi kita mengenal Allah, maka akan dimudahkan jawaban itu, akan diberi petunjuk untuk bisa menjawab. Maka akan ketahuan juga bahwa takdir-takdir yang tadinya gitu samar, kita nggak tahu, sedikit-sedikit kita akan terbuka. Tapi masalah takdir ini jangan sekarang Pak ya, 1 semester ini, kata Pak Wahyu 1 semester ya. Nah kalau sudah kenal Allah, baik dari kecil, dari dewasa sampai mati, itu insya Allah perjalanan kita untuk menuju selanjutnya di yaumil hisab itu akan mudah. Untuk itu saya berharap, saya berusaha, dan mudah-mudahan para jamaah juga berusaha untuk terus mengkaji suatu ilmu, di mana ilmu itu menjadi bekal kita menjadi tahu. Banyak sekali ya ilmu-ilmu dalam agama itu yang kita harus pelajari. Itu yang pertama, yaitu nasihat menempatkan kebaikan kepada Allah. Yang kedua adalah menempatkan kebaikan kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Kenapa kita menempatkan kebaikan dengan Quran? Karena Quran itu adalah sebagai pedoman kita, sebagai pedoman orang Muslim, way of life.
Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Hudalinas. Tapi ini masih difilter nanti sama Allah. Manusia yang mana nih yang dapat petunjuk? Kan mayahdilahu fala mudilalah wa yudlil fala hadiyalah. Ada yang Allah sesatkan dan Allah yang beri petunjuk. Maka Quran itu memberitakan mengenai hudalil muttaqin, hudalil mukminin. Itu menjadi istimewa. Orang yang dapat petunjuk adalah orang yang bertakwa. Orang yang dapat petunjuk adalah orang yang beriman. Maka takwa dan iman itu menjadi satu paket. Sehingga orang yang beriman dan bertakwa senantiasa dalam petunjuknya. Maka bergeraklah sebagaimana Quran bergerak. Maksudnya kalau Quran itu bilang haram, ya kita haramkan. Quran bilang halal, ya kita halalkan. Quran bilang fanhihu matobalakum minan nisa, ya. Kawinilah kalau kamu mampu 2, 3 atau 4. Kita imani aja. Tapi kalau adil 1 saja. Ya Pak ya. Jangan dibantah ini ayat. Kita yakini, kita imani. Ya, jangan ya, pokoknya yang halal halal, yang haram haram. Jangan seperti orang liberal, Pak. Orang liberal itu mengatakan kalau kita di negara atau di tempat yang dingin, untuk menghangatkan badan tuh boleh minum khamr. Padahal khamr dinas di Quran haram. Jelas-jelas haram. Tapi orang liberal berkata begitu, maka setetes pun kata Nabi itu haram. Itu hanya alasan. Ada cara lain untuk menghangatkan badan. Dan semua sepakat ulama, tidak ada yang mengatakan bahwa khamr itu halal. Kecuali di dunia kedokteran, itu melalui fatwa. Itu bisa menjadi halal untuk berobat. Itu kan manfaatnya. Maka bacalah Quran. Kita menempatkan kebaikan kepada Quran itu, maka akrabilah Quran. Kita sering berinteraksi dengan Quran. Caranya dengan membaca, memahami, ya. Terus kemudian mengamalkan dan mendakwahkan. Baca Quran memang membacanya saja dapat pahala. 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Apalagi dengan memahami. Untuk bisa memahami itu diantaranya adalah 1 dengan doa yang sering dilantunkan oleh sahabat kita Pak Handa, Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Ada juga doa Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Ya Allah, aku mohon berikanlah pemahaman tentang agama. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya mudah untuk memahami. Kemudian mengamalkan setelah kita paham dengan isi surat ataupun ayat itu, diamalkan Pak. Karena sesungguhnya ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu tanpa diamalkan, laksana pohon tanpa buah, tanpa daun, kering. Maka perlu diamalkan. Kemudian didakwahkan. Nah, setelah kita paham, berilmu, mengamalkan, kemudian berdakwah sesuai dengan kemampuan. Minimal berdakwah kepada keluarga, Pak. Minimal itu. Karena dengan berdakwah keluarga itu akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya.
Ya, sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan bahwa abaligul ani walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Jadi semampu kita untuk berdakwah, tidak harus dari ustadz, tidak harus dari kiai, Pak. Ya, dakwah itu hanya menyampaikan kebenaran, ya, disampaikan kepada minimal keluarga. Nah, itu insya Allah amal jariahnya nanti akan mengalir, Pak. Itu yang kedua, yaitu menempatkan kebaikan kepada Al-Quran. Yang ketiga adalah menempatkan kebaikan kepada Rasulullah. Bagaimana caranya menempatkan kebaikan kepada Rasulullah? Minimal ada 3, Pak. Minimal ada 3. Yang pertama adalah kita ittiba kepada Rasulullah, yaitu mengikuti Rasul. Apa yang diikutin Rasul? Karena Rasul itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, maka perlu diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, apa yang diikuti tadi? Kita ngikutin Rasul, yaitu akidahnya, akhlaknya. Rasulullah bersabda, "Ma nahaitakum anhu fatanibu wa ma amartuhu bimas tata'tum." Apa-apa yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Tidak semua sunnah-sunnah Rasulullah itu kita ikutin. Misalnya puasa wisol, Rasulullah kalau puasa masuk bulan Rajab kan puasa itu, tapi umatnya dilarang, ya, sampai pertengahan. Salah satu contoh. Sehingga kita untuk terus meneladani bagaimana sikap Rasulullah, baik dari akidahnya maupun akhlaknya, juga cara-cara ibadahnya, yaitu menempatkan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, yakin dengan kerasulannya, karena Rasul itu adalah budi pekerti yang agung, khuluqun azim. Ya. Dalam surat Al-Qalam ayat keempat itu disebutkan bahwa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah orang gila, Rasulullah orang sesat. Maka Rasulullah dihibur sama Allah di ayat di atasnya, yaitu ma'anta binikmati rabbika bimajnun, maka dengan nikmat dari Tuhanmu engkau bukanlah orang yang gila. Itu ayat hiburan kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah dikatakan berbudi pekerti yang luhur. Yang ketiga adalah untuk menempatkan kebaikan kepada Rasulullah dengan cara sholawat dan salam. Ada beberapa tempat itu kita untuk bersolawat dan salam. Di antaranya satu, ketika kita sholat kan at-tahiyat. Nah itu di at-tahiyat itu kan ada sholawat dan salam. At-tahiyatu lillah wa sholawatu at-thayyibah assalamualaikum dan seterusnya. Ya. Yang pertama di at-tahiyat. Yang kedua, di hari Jumat, maka ada hadis, perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat. Kenapa? Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu, kata Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya sholawat kalian ditampakkan kepadaku pada hari Jumat. Sahabat bertanya,
Bagaimana sholawat kami bisa ditampakkan sedangkan engkau sudah menjadi tanah? Rasul menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi sholawat dan salam itu selain di 3 tempat itu juga menjadi rukun khutbah Jumat, juga menjadi utama kita duduk di majelis mengucapkan sholawat. Ya. Itu adalah yang ketiga, yaitu menempatkan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat, yaitu menempatkan kebaikan kepada pemimpin umat Islam. Gimana caranya kita menempatkan kebaikan kepada pemimpin umat Islam ini? Yaitu ketika pemimpin umat Islam, bukan presiden ya Pak, pemimpin umat Islam, ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan, maka kita menempatkan kebaikan dengan mengoreksi, memberi masukan dengan cara yang ma'ruf. Misalnya 4 mata, itu kalau punya power, punya ilmu. Di samping itu, untuk menempatkan kebaikan kepada seorang pemimpin Islam, kita senantiasa mendoakan. Jadi dua hal itu yang perlu kita sampaikan, bahwa untuk menasehati atau menempatkan kebaikan kepada pemimpin umat Islam, yaitu berani mengoreksi jika ada kesalahan dengan cara yang ma'ruf, dan kemudian senantiasa mendoakan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu menempatkan kebaikan kepada rakyatnya atau umat. Tentu ini umat Islam, yaitu kita saling berpesan dalam kebaikan dan berpesan dalam kesabaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Jadi kalau sesama kita umat ini ada yang kurang baik, ada yang meleset, kewajiban kita sebagai umat, sebagai sahabat, sebagai saudara membenarkan, tapi dengan catatan, dengan ilmu, dengan cara yang ma'ruf dan dengan ilmu, sehingga yang dinasihatin, yang dikasih pesan tadi juga insya Allah mau mendengarkan. Nah, itulah kelima nasihat ya yang menempatkan kepada sesuatu. Saya ulang sedikit, yaitu yang pertama tadi, kita menempatkan kebaikan kepada Allah dengan cara mentauhidkan dan mengenal Allah. Yang kedua, menempatkan kebaikan kepada Al-Quran dengan cara membacanya, memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Karena Quran sebagai landasan kita, sebagai pedoman. Kemudian yang ketiga, menempatkan kebaikan kepada Rasulullah, yaitu dengan cara satu, ittiba, kedua, meneladani, dan kemudian yang ketiga, senantiasa mengucapkan sholawat dan salam. Yang keempat, yaitu menempatkan kebaikan kepada pemimpin umat Islam, ya, dengan cara mengoreksi ketika ada kesalahan, kemudian mendoakan. Yang kelima, menempatkan kebaikan kepada umat, yaitu saling berpesan dalam kebaikan, kebenaran, dan berpesan
dalam kesabaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Nah, itulah nasihat itu adalah agama. Agama itu kebaikan, menempatkan suatu kebaikan kepada sesuatu. Di dalam hadis tadi ada 5. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perlu sharing atau bertanya silahkan. Ayo. Ya, silahkan Pak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita poinnya kelima tadi kita harus bersikap baik terhadap sesama kan muslim. Nah ini ada bukan kisah ya, ini kisah nyata ya. Artinya ada salah satu sahabat saya juga kaget ya, saya baru tahu belakangan dia sudah menceraikan istrinya dengan kata-kata talak 3, kan menceraikan kamu dengan talak 3 langsung pada saat itu. Tapi belakangan mereka berhubungan lagi, kembali lagi sebagai suami istri. Kita pernah tegur, kalau begini caranya ya istri kamu harus, kalau tidak salah harus nikah dulu ya. Kalau baru kembali ini sang istri juga tidak berkenan. Wah, kalau baru kembali gue gak mau, artinya nikah dulu baru balik kepada orang. Nah ini sebagai sahabat kira-kira gimana Pak? Sudah kita upayakan tapi kayaknya tidak berjalan Pak. Apa kita diamin saja apa gimana kira-kira begitu? Ya, kalau kita punya ilmunya Pak, sampaikan Pak. Perkara hasilnya ya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak bisa menuntut harus begini gitu, enggak. Dengan kadar keilmuan kita sampaikan bahwa dalam Islam itu talak begini. Nah, dalam menyampaikan itu kan dengan cara yang baik. Nah, tentu kewajiban seseorang tadi itu sudah gugur ketika sudah menyampaikan. Ya. Karena di dalam hadis itu kan kalau orang minta nasihat maka nasihatilah itu. Maka ketika sudah mendapatkan nasihat tapi dia tetap bandel, ya itu urusan mereka dengan Allah, bukan urusan kita lagi. Berarti kalau yang minta nasihat tidak, tapi karena kita ini sering bergaul Pak ya, bergaul jadi tahu. Kalau saya bilang itu ente bukan. Kalau kalau 29 kalau salah, nggak salah, bisa gitu Pak. Tapi kayaknya tidak berlebih. Iya. Nah, artinya sikap kita sudah cukup ya. Cukup Pak. Berbuat, ya, iya. Makanya dengan kadar keilmuan kita sampaikan aja Pak. Perkara hasilnya serahkan kepada Allah. Barang sudah selesai sekarang Bapak. Monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas perintah senior saya, kami dari kelompok Utara akan menanyakan sesuatu kepada Pak Guru besar kita, Guru kurus itu kok besar gitu. Ada pertanyaan yang tapi mungkin bisa berubah juga banyak ketawa kepada berkaitan dengan makanan. Kita kan memakan barang-barang halal ya. Bagus. Saya mau tanya nih Pak, masalah buah-buahan kegemaran Nabi. 1 kurma, 2 apel, 3 anggur. Itu paling makanan yang paling senang oleh Rasulullah. Kesukaan Nabi. Nah, berkaitan dengan makanan itu, kalau apel difermentasi boleh dimakan. Kalau kurma difermentasi boleh dimakan. Tapi kalau anggur, kenapa tidak boleh dimakan? Tidak difermentasi. Sudah dimasukkan ke dalam botol,
jadi haram. Jadi haram kan? Kenapa tidak boleh? Sedangkan kalau anggur ditaruh di piring boleh dimakan, Halal. halal. Tetapi kalau dimasukin ke dalam botol sudah haram. Bagaimana tuh? Kalau kita makan anggur yang sudah difermentasi, kira-kira memabukkan nggak Pak? Kalau sedikit enggak? Gitu. Makanya kalau sudah jadi barang yang dilarang atau itu khamr, jadi khamr kan, sedikit pun jadi haram Pak. Yaitu kalau apel sama apa tadi? Kurma kan enggak. Anggur itu ya. Nah, maksud saya Presiden, kenapa anggur itu jadi haram? Ya tujuannya difermentasi untuk apa Pak? Tujuan untuk diminum. Bisa juga sebagai obat. Karena kalau anggur difermentasikan dia ada namanya alkohol, dan alkohol itu bisa memabukkan dan itu bisa menyebabkan haram. Tapi kalau anggur dalam proses masih dalam bentuk buah itu nggak ada alkoholnya. Sama dengan madu. Madu itu kalau kita fermentasikan itu akan berubah jadi honey wine, bisa jadi alkohol karena dia ada gulanya di situ. Madu beneran nih. Iya, madu beneran. Tape juga iya Pak. Semuanya, ya tapi juga semua di gula itu kan kalau difermentasikan semuanya akan jadi alkohol. Nah, alkohol itu yang berbahaya seperti gula tebu. Gula tebu itu bisa dibuat jadi gula kristal. Tapi dari gula ada bagian yang bisa dibikin menjadi alkohol gitu. Jadi Karena sebenarnya ketika sesuatu berubah sifat, maka dia berubah juga fungsinya. Kalau tadi kan masih buah, sifatnya buah. Minuman. Sekarang berubah sifat, namanya juga berubah. iya, karena ada proses fermentasi. Jadi karena berubah sifatnya, perilakunya juga berubah, maka namanya juga bukan yang tadi gitu. Jadi bisa dibilang apa namanya tadi? Ganti baju Pak. Minuman alkohol itu kan jadi dari anggur memang. Gitu. Jadi ganti baju gitu. Sumbernya sih boleh aja dari mana aja, tapi ketika berubah sifat, maka hukumnya akan berubah. ya, seperti Kalau apel ini enggak difermentasi dari cairan enggak? ada Pak, ada unsur apa? Ada unsur alkoholnya enggak? Ada. Semuanya yang mengandung gula itu bisa menjadi alkohol. Bisa jadi alkohol. Dan sekarang kan gini Pak, sekarang kan ada tuh minuman yang 7 format yang sudah difermentasi, tapi itu tidak, itu labelnya halal. Apel, yang jus apel itu labelnya halal. Anggur, kan orang tua haram, itu tulisannya. Oplosan tuh Pak. Nah, itu ya, yang biasa. Ada. Ini Pak, saya cenderung apa yang kata Pak Ale berubah apa? Berubah sifat. Berubah juga. Maka hukumnya juga berubah gitu. Ya, karena contoh gini loh Pak, Bapak makan kolang kali, sumbernya kan alkohol Pak. Sumber kolang kali itu nggak jadi tua. Iya. Nah, kalau kita makan kolang kali, wah enak banget. Alkohol tuh Pak. Pokoknya semuanya yang mengandung gula bisa jadi alkohol. Jadi kalau berubah sifat, berubah fungsi itu adalah Pak yang nyaman gitu. Kalau ini dibahas Pak, memang iya sumbernya. Jadi seperti no itu kan, buah aren itu kan. Aren ya, kolang kali. Aren itu ada yang jadi tua gitu. Iya. Tua itu bisa jadi gula, bisa jadi minuman. Jadi sifatnya yang mengikuti. Iya sifatnya. Aren kan ada gula aren Pak. Itu berarti Gula. toyiban tapi nggak halal ya. Padahal perintahnya halalan toyiban, halal dan baik. Baik. Yang lain silahkan. Nanti kalau kita patuh pada pemimpin, memang jelas Pak harus pemimpin itu seorang pemimpin yang pemimpin Muslim. Kalau di hadis tadi disebutkan pemimpin yang muslim Pak. Kalau pemimpin kalau setelah ini strukturnya kan jelas Pak. Pemimpin. Kalau pemimpin yang Muslim kan ini kan levelnya kan rata, artinya kan pada siapa saja yang anggap itu pemimpin.
Iya. Saat ini apa ini yang muslim ya Pak? Kira-kira gitu pendapatnya. Ya mungkin dulu hadisnya mungkin loh ya Pak. Kemungkinan dulu suatu negara itu negara Islam Pak. Jadi pemimpinnya pun Islam. Nah kalau sekarang kalau dengan hadis ini kan nggak sesuai kalau sekarang kan. Tapi bukan tidak boleh kita menasihati kepada seorang pemimpin seperti presiden. Itu boleh-boleh saja Pak. Ya itu yang penting caranya dengan cara yang baik. Ya, misalnya didatengin 4 mata, tapi belum datang 4 mata udah ditop sama pampres. Ya makanya yang ada power, yang ada ini Pak, ada keberanian. Gitu. Tapi sekarang untuk saat ini Pak, kita juga harus berhati-hati dengan pemimpin yang mengaku agama Islam. Iya betul. Karena apa? Banyak sekali pemimpin sekarang ini yang mengatakan bahwa saya Islam, tapi dengan tujuan lain, politik kan, dengan tujuan apa? Islam itu dijadikan sebagai bungkus, padahal dia tujuannya lain. Iya. Jadi kita sebagai ruh yang di bawah ini, dia pemimpin saya, dia idola saya, dia pemimpin imam saya. Tetapi kadang-kadang diselewengkan oleh imam ini, dibawa ke arah tertentu, tujuan apa yang diinginkan. Jadi sekarang yang lagi ramai berkaitan dengan sedekah. Iya. Lagi ramai itu. Ya, ada kejadian yang dulu diidolakan ya sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai kiai, tetapi endingnya dia tidak bahagia karena tadi dijadikan idola, dijadikan pemimpin, tapi dia mempunyai niat-niat tertentu, sehingga kalau saya garis bawahi, kalau kita dapatnya gampang, pasti hilangnya akan gampang. Kalau kita zaman saya dulu udah uang setan dimakan dajjal, ya kan? Diginin aja jadi duit zaman dulu. Tapi ya habisnya gampang, hilangnya gampang. Ya itu. Apa dari Bandung Jakarta belok? Ya itulah kadang-kadang itu di awal niatnya memang ya, walaupun itu dia mengolek sedekah itu, tetapi niat di awalnya itu nggak benar. Nah, kemudian kemungkinan besar Allah bongkar itu di akhirnya. Dengan situ akan ketahuan bahwa memang dia hanya membungkus Islam dengan tujuan tertentu. Jadi semua akan tahu itu. Ya. Memang seperti JM kan Pak? Iya. Seperti kan sekarang ini kan banyak Allah sudah memberikan hiasan ya. Seseorang itu akan jatuh dari harta dan wanita. Ya, harta dan wanita. Banyak. Ya, kalau perempuan laki. Harta laki lah. Kalau perempuan jawabannya, kalau laki-laki harta wanita. Tapi banyak seperti itu. Kita sudah banyak lihat seseorang jatuh dengan apa yang tadi kita adalah harta wanita, harta jabatan ada orang jatuh dengan itu. Jadi kita ya alhamdulillah nih masih bisa kumpul ini. Mudah-mudahan kejatuhan di 3 itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena apa? Ya kita ini rata-rata sudah berdata 50-60 tahun. Ya, dan hidupnya juga alhamdulillah kalau pagi ke masjid, jalan-jalan begitu. Masih muda ya? Masih muda. Masih muda ya? 30. Modalnya muda, tapi otaknya ada tua. Otaknya ada tua. Modal boleh. Muda, tapi otaknya ada yang tua. Ada yang tua, tapi modalnya
bersama saling tolong menolong satu sama lain di surga Allah. Tadi kemarin kata Pak Rahmat sampai nangis-nangis. Kalau saya waktu ada di neraka, tariklah kita saya untuk sama-sama kita sama-sama di surga. Itu ujung-ujungnya itu paling begitu. Dan ya, mudah-mudahan alhamdulillah saya kenal dengan bapak-bapak semua. Dan kalau saya nanti diakuin kelakuan saya sama masa muda jelek, sama dengan Pak Anies. Cari temen ya. Bapak senangnya lurus. Kalau saya ngomong dengan lain kan saya dan kalau Pak Anies kan kakak saya dulu waktu Pak Anies masih muda itu tampak pakai krem, muka agak hitam karena sudah jemur, tidak pernah kena air wudhu, tapi sekarang ya dari jauh ke kayak kiai. Iya. Jangan kaya Pak, emang kiai Pak. Dari jauh Pak. Oh dari jauh. Dari jauh kayak kiai. Dari dekat Malah kiai benar. kiai beneran. Itulah. Jadi kita kumpul di sini alhamdulillah. Seperti Pak Ahmad tadi mudah-mudahan kita salah satu misalnya kaki kita timbul di neraka satu, buru-buru teman-teman ngangkat ini bisa kita angkat masuk surga. Insya Allah, amin. Saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Tatang. Wah, alhamdulillah. Satu lagi Pak. Ya siap. Ini masalah pemimpin Pak. Ya. Setiap kita ini kan terima jadi pemimpin ya. Itu nanti di yaumil akhir tanggung jawabnya sama enggak? Pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, wilayah sampai kepada pemimpin. Iya. Pemimpin wilayah kan berarti Iya. RT, RW ya. Sama enggak kan? Yang pasti di setiap kita ini ditanya tanggung jawab lu mana? Ya kan? Tanggung jawab kamu mana sebagai kepala rumah tangga dengan pemimpin keluarga? Sebagai RT. Nah, berarti begitu dia double lagi. Nah, ada keluarga RT juga gitu. Nah, itu gimana tuh Pak itu? Ya makanya setiap diri kita adalah pemimpin. Kita bertanggung jawab dengan kepemimpinnya itu, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, atau kepada masyarakat. Nah, itu. Nah, untuk itu supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan, bekali dengan ilmu, Pak. Semua itu sumbernya ilmu, Pak. Ya. Sumbernya ilmu itu dari Allah. Pompanya Rasulullah. Peralonnya para ulama. Nah, kalau kita udah bekal ilmu, seorang pemimpin yang adil itu adalah satu di antara 7 yang dinaungi Allah, yang dimana nanti tidak ada naungan kecuali Allah. Itu satu. Yang ketiga yang doanya nggak tertolak. Ya, itu diantaranya itu, Pak. Dan seorang pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, nah, ketahuilah tidak ada tempat yang baik kecuali di neraka. Sekarang kita masuk yang mana? Nah, tapi kan kita kan pemimpinnya itu kita menjadi pemimpin, bekalilah dengan ilmu. Dengan ilmu sedikit-sedikit kita bertahap. Oh, kalau cara ini salah, ya kita tidak mengulangi lagi. Karena memang kita kan tempatnya salah dan lupa. Ya memang tanggung jawab pun diminta bertahap ya Pak. Iya. Kalau cuma rakyat biasa tanggung jawab segitu. Iya. Kalau jadi pemimpin jadi pejabat. Makanya Innalillahi, Pak. iya, banyak bener. Saya waktu ini juga innalillahi. Karena memang berat Pak jadi pemimpin, Pak. Nggak mau ditodong Pak, gimana Pak? Digeruduk di rumah. Iya. Tapi rewardnya juga Pak, ini beda ya Pak ya. Iya. Rewardnya juga beda. Beda Pak. Karena kasus-kasusnya kan beda-beda Pak. Iya. Iya. Benar-benar. Asal jadi pejabat desa, perangkat desa, bersama RT, RW maupun sekdes, lurah dan lain-lainnya, asal jangan bikin kenceleng Pak. Hai, para tangan, kenceleng di sana tuh. Makanya ketika Pak Anies jadi RW, saya jadi sekretarisnya, nggak pernah ada kenceleng Pak.
Padahal banyak yang pengen nanyain berapa ini. Nggak ada Pak, alhamdulillah. Saya ngomong itu karena di kampung saya Pak. Iya. Jadi itu ya gitu. Kadang-kadang Iya. ini Pak bengkelnya Pak. Iya. Aku maksudnya bawa pulang. Ya Pak, ya sekedarnya aja. Itu kan sudah mempunyai motivasi lain. Iya. Kalau saya berdua alhamdulillah Pak, saya di DRW, beliau jadi sekretaris. Beliau naik, saya turun. Itu kan di dunia aja, nggak apa-apa di dunia itu Pak. Juga Pak. Hanya alhamdulillah kami ini dari pemimpin apa dimodali sama finansial. Jadi kami sukarela. Insya Allah. Amin. Ya, seperti kayak gini Pak, ketua DKM, pembina, pemuda, dan lain-lainnya itu kan tidak ada, ini kan kerja sosial. Yang gaji itu ada Pak, sebetulnya. Allah yang gaji kita. Oh, ketua DKM, gajinya 10 juta ya. Kapal rumah sekian, mobilnya disiapin ketua DKM. Kalau pembina, kayak manis, Komisaris, bisa di sana juga di awal juga ganti-ganti tuh, 7 juta aja deh. Rumahnya tipe 70, mobilnya Avanza aja. Kalau DKM Innova Avanza aja. Jadi sudah diserahkan oleh Allah semua. Dengan kita melaksanakan kegiatan kita di masjid yang berbarokah ini, ya kita dengan keikhlasan aja dan berputar bahwa Allah lah yang melihat dan Allah lah yang akan memberi upah berikutnya. Tapi itu jangan diharapkan, gitu. Sehingga ya apa yang kita perbuat ya karena lillahi ta'ala aja. Betul Pak. Makanya diingatkan dari awalnya bahwa semuanya karena lillah, karena Allah hanya. Baik ya, sudah masuk waktu suruk. Kita tutup pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.